Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi IPA semester 6 Universitas Muhammadiyah Cirebon yang beranggotakan Iwi, Iis Istiana, dan Ihya Ayatullah kali ini akan menjelaskan mengenai peran positif mikroorganisme. Sadar atau tidak, banyak terdapat makhluk hidup berukuran renik yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jasad renik ini sering disebut sebagai mikroorganisme. Peran mikroorganisme baik yang menguntungkan maupun yang merugikan secara nyata menjadi bukti terjadinya interaksi antara mikroba dengan makhluk hidup lainnya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa hal itu karena ukuran mikroorganisme yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat yang disebut mikroskop. Alat ini memungkinkan untuk mengamati bentuk dan struktur sel-sel mikroorganisme dengan lebih jelas. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan seperti mikroskop. Mikroorganisme terdiri dari virus, bakteri, dan parasit. Mikroorganisme juga seringkali bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak multiseluler. Mikroorganisme uniseluler terdiri dari bakteri, amoeba, dan yang lainnya. Sedangkan mikroorganisme multiseluler terdiri dari oktopus dan petromyzon. Pernahkah kalian berpikir di mana saja tempat mikroorganisme itu ada? Mikroorganisme umumnya terdapat di mana-mana, seperti di dalam tanah, di lingkungan akuatik, berkisar dari aliran air sampai lautan, dan atmosfer. Contohnya yaitu bakteri adalah mikroorganisme sel tunggal yang dapat hidup sebagai organisme independen atau secara dependen sebagai parasit. Bakteriologi juga merupakan bagian dari mikrobiologi yang mencakup studi tentang bakteri, virus, dan semua jenis mikroorganisme lainnya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa mikroorganisme juga terdapat di dalam tanah. Dan bagaimana peran mikroorganisme di dalam tanah? Peran utama mikroorganisme tanah adalah dekomposi, bahan organik yang telah mati. Makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang mati di dalam alam tidak ada yang mengubur. Nah, tugas mikroorganisme tanahlah untuk menguraikannya menjadi bahan organik. Inilah mengapa di alam liar tidak menumpuk bangkai hewan maupun tumbuhan. Lalu bagaimana dengan bahan pangan yang kita makan? Apa di sana ada mikroorganisme juga? Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, mikroorganisme juga biasanya dimanfaatkan untuk membuat bahan pangan yang biasanya berkaitan dengan proses fermentasi. Seperti tape, yaitu memanfaatkan jamur Rhizopus oryzae untuk fermentasinya. Yogurt memanfaatkan bakteri untuk fermentasinya. Serta kecap memanfaatkan jamur Aspergillus wenti untuk fermentasinya. Tahu tidak memanfaatkan mikroorganisme untuk fermentasi, melainkan dengan penyatuan substrat. Serta yang terakhir yaitu sirup tidak mengalami proses fermentasi. Oleh karena itu, mikroorganisme memiliki peran sangat penting dalam proses fermentasi karena
memiliki enzim yang dibutuhkan. Mikroorganisme yang digunakan menentukan produk akhir yang dihasilkan, baik yang berupa produk kimianya maupun produk komersialnya, dan perbedaan ini menjadi penciri identifikasi dari mikroba tersebut. Selain untuk membuat makanan, bakteri juga membantu menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen. Bakteri penghasil biogas adalah kelompok Bacteroides dan kelompok Enterobacteriaceae, sedangkan bakteri pengikat nitrogen antara lain yaitu Rhizobium radicula dan Nitrosococcus. Jadi, mikroorganisme memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kemampuan mikroorganisme dalam mengubah susunan kimia suatu bahan atau unsur yang terdapat di lingkungan sekitar. Kemampuan mikroba tersebut dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai keperluan seperti pangan dan pertanian. Penerapan dalam bidang pangan berupa produk-produk pangan yang berkualitas dan tahan lama, serta mengembangkan teknik sterilisasi dan pengawetan bahan pangan. Peran mikroba dalam bidang pertanian adalah sebagai agen pengurai zat-zat kimia berbahaya seperti herbisida. Selain itu, mikroorganisme tanah juga berperan dalam penyuburan yang sehingga baik untuk pertumbuhan tanah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.